Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Google Drive tidak dapat dipungkiri dapat sangat membantu pekerjaan kita sebagai pendidik atau pekerjaan lain yang membutuhkan kolaborasi dan koordinasi. Berikut adalah cara singkat berbagi di Google Drive. Langkah pertama, kita buka aplikasi Google Drive di alamat drive.google.com. Setelah itu, kita bisa memilih file atau folder yang akan kita bagikan. Sebagai contoh, di sini akan kita pilih folder bernama GWE. Langkah selanjutnya, kita klik kanan folder atau file tersebut, kita pilih share. Di sini, kita bisa memasukkan email pihak berupa orang ataupun grup yang akan kita berikan hak akses. Sebagai contoh, di sini akan kita berikan alamat email pribadi saya. Di sebelah kanan, Google memberikan 3 jenis hak akses yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah sebagai viewer, atau user hanya bisa melihat konten tanpa bisa melakukan perubahan atau penghapusan data. Yang kedua, sebagai komentar. Kalau sebagai komentar berarti pihak tersebut bisa membuka file dan juga bisa memberikan komen terhadap isi dari file kita tanpa melakukan perubahan secara langsung pada file tersebut. Sedangkan editor hak aksesnya sama seperti pemilik, dalam artian user bisa mengubah ataupun menghapus ataupun menambah file atau folder di lokasi yang sudah kita share. Kita tinggal menyesuaikan hak akses mana yang akan kita berikan kepada pihak tersebut. Setelah kita memilih, di sini contohnya kita pilih sebagai editor juga. Klik notify people untuk mengirimkan email pemberitahuan bahwa kita sudah share folder kepada mereka. Untuk message-nya ini bisa custom, kita bisa isi sesuai maksud tujuan kita. Nah, kalau sudah selesai, kita klik save. Di sini karena kita menggunakan email belajar.id, maka ketika kita berbagi ke email di luar belajar.id, dalam contoh kasus kita berbagi ke email pribadi hendy.purwoko@gmail.com, maka ada warning dari pihak Google bahwa kita share di luar organisasi kita. Karena kita tahu kalau kita memang bertujuan share mereka, kita klik share anyway. Setelah kita tadi bertindak sebagai pihak yang memiliki file, sekarang kita coba sebagai pihak yang menerima hak akses untuk share tersebut. Dalam contoh ini, saya sudah login sebagai email pribadi saya. Di sini saya sudah login menggunakan hendypurwoko@gmail.com. Kita coba buka email. Nah, di sini kita sudah mendapatkan undangan untuk berkolaborasi dari instruktur belajar.id, akun yang tadi kita pakai untuk share folder. Kita coba klik. Di email ini kita diberikan link untuk membuka folder yang sudah dibagikan kepada kita. Kita coba buka. Nah, di sini dapat kita lihat ternyata kita diberikan hak akses untuk folder GWA. Di sini terdapat 3 file dan di sini kita juga bisa untuk menambah, merubah ataupun menghapus file. Sebagai contoh, kita akan menambahkan sebuah file docs. Nah, di sini kita ada pemberitahuan
Apakah kita akan buat? Kita klik buat. Karena kita diberikan hak akses sebagai editor, maka kita berhasil menambahkan file baru. Di sini kita juga bisa untuk menghapus ataupun mengedit file yang lama. Kita juga bisa membagikan link tautan folder atau file yang kita bagi tanpa harus memasukkan email pihak yang kita berikan hak akses. Caranya, kita pilih file atau folder tersebut, kita klik kanan, lalu get link. Di sini Google sudah memberikan link default yang bisa kita copy lalu kita share ke pihak yang akan kita bagikan. Di sini linknya dari Google sudah tidak dapat dirubah. Di bawahnya kita juga diberi pilihan apakah restricted, berarti orang yang kita daftarkan saja. Jadi sebelumnya di tahap pertama kita mendaftarkan email pribadi saya indipurwoko@gmail.com, berarti hanya orang tersebut yang bisa membuka link ini. Selain orang tersebut, meskipun link ini kita bagikan ke orang lain tidak akan bisa membuka. Jadi hanya orang terdaftar yang bisa membuka link tersebut. Sedangkan kalau di pilihan kedua, di sini ada Ministry of Education, berarti ini adalah orang yang mempunyai email belajar.id itu yang bisa membuka tautan di atas. Sedangkan yang paling bawah, anyone with the link, adalah semua orang yang terhubung ke internet. Selama mempunyai link di atas, maka semuanya bisa mengakses. Nah, di sini kita juga harus menentukan apakah file atau folder tersebut bersifat rahasia atau memang kita bagikan untuk umum. Misalnya kalau kita memang membagikan untuk umum, kita klik anyone with the link, jadi semua orang yang punya link ini bisa membuka ataupun kita berikan hak akses yang lain. Apakah cuma bisa melihat saja, memberi komentar, atau menjadi editor. Nah, di sini kita harus benar-benar memperhatikan faktor keamanan dalam berbagi file atau folder melalui Google Drive. Sekian video kita kali ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan.